Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat pagi. Bapak, Ibu, terkadang sulit menjelaskan sesuatu kepada saudara, apalagi saudara ini belum pernah melihat, belum pernah mendengar tentang hal itu. Seperti saya sering ditanyakan, makanan pokok di daerahmu sana apa? Saya sering bilang, di sana yang menjadi makanan pokok bukan nasi tetapi singkong, ubi kayu. Lalu sering bertanya, gimana cara mengolahnya? Disitulah mulailah kesulitan untuk menjelaskan kepada orang-orang yang belum pernah melihat hal itu. Sangat sulit untuk menjelaskan. Mungkin untuk sekarang makin mudah karena bisa saja pakai Google. Tetapi zaman Yesus juga sangat sulit. Apalagi karena dia harus menjelaskan realitas-realitas yang di surga. Jadi kenapa Tuhan Yesus Kristus menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan realitas-realitas di atas, realitas-realitas di surga, karena kita sendiri tidak tahu di mana kerajaan, tidak tahu gimana akhir kehidupan ini, dan sekaligus juga tidak tahu kemana kita harus melangkah. Maka perumpamaan itu memang sengaja dibuat Yesus sang guru yang baik dan maha bijaksana supaya menjadi jelas apa yang kita belum tahu, apa yang kita belum merasakan, dan apa yang belum kita tahu, belum kita lihat. Itulah alasan kenapa Tuhan Yesus Kristus menggunakan perumpamaan supaya kita bisa lebih paham hal-hal di atas, hal-hal realitas kerajaan Allah. Perumpamaan mengenai lalang di antara gandum mau menjelaskan kurang lebih menurut saya dua hal. Yang pertama itu adalah kesabaran Allah. Allah yang membiarkan lalang dan gandum tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba, di mana lalang dikumpulkan untuk dibakar dan gandum yang baik dimasukkan ke dalam kerajaan Allah. Tuhan mau kita hidup dalam berkat-Nya. Tuhan mau kita hidup dalam kebahagiaannya, seperti yang Ia rencanakan untuk kita manusia. Ketika kita hidup menurut jalannya, kita masuk di dalam kerajaan Allah. Hal yang kedua, bahwa Tuhan menciptakan segala-galanya baik. Tuhan menaburkan benih yang baik.
supaya benih yang baik itu nanti bertumbuh, berkembang, dan pada saat panenan nanti bisa disimpan dalam kerajaan Allah. Lalu dari mana lalang? Dari mana kejahatan? Tentunya bukan dari Allah. Kejahatan itu seperti yang dikatakan dalam Injil, dari iblis. Dalam masyarakat juga, dalam komunitas umat beriman, ada juga orang baik, ada pula orang jahat. Pemilik Allah, Ia menaburkan benih yang baik. Ada musuh yang menaburkan lalang. Tetapi sekali lagi, yang Allah tunggu-tunggu adalah hasil akhir. Allah tidak mau benih yang baik ikut tercabut dengan lalang yang sangat mirip dengan gandum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan ini juga bisa diartikan bahwa tanah yang baik, tanah yang subur, itu adalah hati kita masing-masing. Dalam hati kita ditabur kebaikan. Dalam hati kita ditabur firman Tuhan, benih yang baik. Tetapi kita juga harus jujur bahwa terkadang ada dosa yang kita lakukan. Berarti ada benih kejahatan, ada benih yang jelek itu bertumbuh dalam hati kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menggunakan rahmat Tuhan untuk bertahan, untuk mengalahkan, untuk menghilangkan yang tidak baik, yang jahat. Suara kedua ya dalam hati kita, dalam diri kita, bagaimana kita mengalahkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak baik. Untuk bertahan terhadap kejahatan yang bisa mendatangi kita dari dalam atau dari luar kita beribadah, kita berdoa, kita beriman, kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Maka mari kita membangun kerajaan Allah di tempat kita tinggal, karena benih yang baik yang ditanamkan dalam diri kita, yaitu firman Tuhan, akan membuat kita bertahan terhadap kejahatan dan iblis. Tuhan memberkati.